Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aim Aminul Haq dengan NIM 12320201054. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, berasal dari dua kata, demos dan kratos. Artinya demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Nah, prinsip demokrasi secara umum berkaitan erat dengan pelaksanaan atau penerapan demokrasi suatu negara terhadap rakyatnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi ideologis yang timbul dari cara pandang hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Asas demokrasi Pancasila ada 10 asas demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, demokrasi ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ketuhanan yang Maha Esa artinya sistem penyelenggaraan negara harus tunduk selaras dengan nilai-nilai dasar hukum ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ada demokrasi cerdas. Nah, konsep kedua ini merinci aturan dari pemerintahan yang demokratis berdasarkan UUD 1945, bukan berdasarkan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Implementasinya lebih bertumpu pada kecerdasan spiritual, akliah, kecerdasan rasional, dan emosional. Oleh karena itu, dengan pola pikir ini masyarakat dapat mengambil tindakan yang wajar. Nah, yang ketiga adalah demokrasi mempunyai kedaulatan rakyat. Pancasila, demokrasi itu kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat, sehingga ada prinsip-prinsip rakyat yang mempunyai kedaulatan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat terbatas dan berada di wakil rakyat, yaitu MPR, DPR, DPRD. Suara rakyat yang dihimpun dalam suatu forum dan kemudian disampaikan secara jelas dengan ringkas melalui wakil-wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan negara hukum. Hal ini mempunyai 4 implikasi penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus memuat, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang sembrono, konyol, dan manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara menjamin keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan simulasi. Yang ketiga, kekuasaan negara yang menjamin kepastian hukum legal, bukan demokrasi yang menimbulkan kekacauan dan anarki. Dan yang keempat, kekuasaan negara yang mengembangkan kepentingan yang sah seperti perdamaian, pembangunan, bukan demokrasi kerakyatan, fitnah, penodaan agama, atau menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, ada demokrasi pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 mempunyai pemisahan kekuasaan negara dengan sistem checks and balance. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pemerintah dan rakyat. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi berdasarkan UUD 1945 yang mengakui hak asasi manusia dengan tujuan tidak hanya menghormati hak-hak tersebut, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat seluruh umat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan dimiliki oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Yang ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang independen. Demokrasi Pancasila berarti berupaya mewujudkan peradilan yang mandiri atau otonom dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan undang-undang yang seadil-adilnya. Semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, argumen, fakta, saksi, bukti, dan mosi. Pengadilan Indonesia bersifat independen, artinya tidak memihak atau netral dalam menjatuhkan sanksi
tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dari orang yang diadili. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip demokrasi dengan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Pemerintah membentuk daerah otonom menjadi provinsi, kabupaten, atau kota. Tujuannya adalah agar dapat menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan dalam negeri yang dipercayakan kepada pemerintahan pusat. Hal ini juga bertujuan untuk menggali potensi dan memanfaatkannya sebagai alat pembangunan daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Prinsipnya ialah supaya membangun negara yang makmur untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek, entah hak, kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ke-10 ini berarti demokrasi menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi tertentu.